Halo sahabat Okulus, saya Kori Pangaribuan. Kali ini renungan inspirasi dan motivasi akan memberikan inspirasi dari usaha anak muda. Apakah itu? Ia adalah usaha dari kopi. Usaha anak muda yang dirintis di daerah Tarutung, Tapanuli Utara. Usaha yang dimulai oleh dua orang bersaudara, Bang Rio dan Bang Rendra, yang menamakan diri mereka Brew Brother Coffee, salah satu coffee shop yang terkenal di daerah Tarutung yang sudah berkembang hingga ke Pematang Siantar. Untuk anak muda ini sangat memberikan inspirasi, ini sangat memberikan gambaran untuk kita mau berusaha, mau berjuang, dan mau memulai dari sekarang untuk memberikan perkembangan dan kemajuan dimulai dari kota kita sendiri. Brew Brother Coffee telah dirintis pada tahun 2017. Hingga saat ini sudah berdiri selama 3 tahun. Tetapi perkembangan yang terjadi sangatlah baik dan memberikan dampak positif. Ingin tahu kisah lengkapnya? Mari kita lihat di tayangan RIM episode ketiga. Halo sahabat Okulus, perkenalkan nama saya Rio Antiakus. Saya seorang sarjana desain dari Universitas Tarumanegara di Jakarta. Sekarang berdomisili di Tarutung. Saya owner dari Brew Brother Coffee, salah satu coffee shop di Tarutung, yang sudah saya jalani selama kurang lebih sekitar 3 tahun. Hingga saat ini kita membuka satu coffee shop lagi di Siantar, yang juga sudah hampir 1 tahun berada di Jalan Tarutung di Kampung Kristen, Pematang Siantar. Awalnya kita balik ke kampung ini memang udah ngerencanain buat ngebuka coffee shop ini, cuma memang posisiku sebagai desain interior aja gitu, karena memang waktu itu si nomor 2, adikku yang nomor 2 ini dia sebagai orang yang lebih mendalami di dunia kopi. Oke, waktu itu kita jadi balik, kita mulai dari pembangunan, mulai dari apa, memang kita nggak menyangka, karena memang prediksi kita waktu itu kira-kira kita per hari jual berapa sih. Aku pernah coba tanya sama dia, mudah-mudahan sih 20 gelas bang, kata dia gitu ya. Tapi memang kita nggak tahu, kita dikasih sesuatu yang luar biasa. Kira-kira waktu itu, waktu dari mulai kita baru buka, kita bisa jual sekitar lebih dari 50 gelas sampai 100 gelas per hari gitu. Sebelum lebih mendalami di dunia kopi, aku memang udah berapa kali kerja sama orang ya, dan memang ngerasa kalau kerja terlalu diatur itu memang nggak nyaman. Udah pernah juga kerja, termasuk kerja berat sih namanya, jadi kayak steward gitu, jadi bagian ngebersihin, bagian ngelayanin, ngangkat-ngangkat piring juga udah pernah ngerasain. Sampai waktu itu pernah kerja di kantoran jadi sales salah satu merek mobil lah. Jadi udah pernah dijalanin dan memang merasa kayaknya aduh, ini bukan jalannya nih kayaknya nih. Coba kita putar lagi ya. Ternyata memang harus mengkeraskan diri untuk ikutan terjun ke dunia kopi gitu. Sebenarnya waktu itu aku ngebangun tempat ini udah berpikir gimana ya, buat di daerah seperti Tarutung ini membuat suatu inovasi yang memang mungkin di pikiran orang sini tuh ini nggak bakalan berhasil, ini nggak bakalan
nggak bakalan bisa bertahan lah gitu, karena memang buat ngerubah orang yang biasa ngopi dari harga 5.000 ke 20.000 itu kurang masuk akal sih sebenarnya kalau buat di daerah kita ya. Tapi kalau menurut aku dikasih talenta sama termasuk cukup banyak, karena memang aku bisa berkomunikasi dengan banyak orang juga jadi ngerasa nyaman di tempat ini. Bisa juga segala macam yang disajikan itu bisa masuk ke pikiran mereka tuh, oh iya ini masuk akal loh. Jadi mereka nggak terlalu takut buat ngeluarin uang segitu besar buat bayar segelas kopi gitu. Jadi sebenarnya buat inovasi di kampung itu sebenarnya salah satu mimpi sebenarnya ya. Jadi jarang banget orang yang udah sukses atau yang memang udah dapat pekerjaan di kota-kota besar sana, ya udah nyaman dengan pekerjaannya, dengan penghasilannya, mereka balik ke kampung buat memajukan kampungnya juga, buat bikin inovasi, buat bikin gebrakan. Itu jarang banget. Karena memang mereka pikir apa iya aku bisa hidup di kampung dengan mungkin pendapatan yang nggak mungkin di luar pikiran mereka gitu. Di kota mereka bisa dapat sekian, di kampung ternyata sedikit gitu. Jadi menurut aku sih buat anak-anak muda zaman sekarang jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan kalau kita bikin sesuatu itu belum tentu nggak berhasil gitu. Jangan takut duluan gitu, karena memang kalau kita udah takut ya pasti kita nggak ada kemauan buat melangkah lagi kan, karena memang pasti semua itu ada rintangannya lah. Nggak mungkin kita langsung dapat ke intinya gitu. Jadi kalau menurut aku di tahun-tahun waktu aku ngebangun coffee shop ini, itu udah tahun-tahun dimana Tuhan buktiin kalau Tuhan itu memberi berkat yang luar biasa buat aku, dan terutama buat aku sih, karena memang di coffee shop ini kebenaran kita semua yang ada di sini tuh bener-bener memang masih keluarga semua. Jadi memang kita yang mengontrol juga keluarga apa segala macam, dan memang berkat yang aku dapat itu jadi bisa berkat buat seluruh keluarga gitu. Semua usaha ditambah dengan doa, ditutup dengan amin, pasti dalam nama Tuhan Yesus semua pasti berjalan lancar. Oke, buat sahabat Oculus, jangan pernah berhenti bermimpi, karena sesuatu yang dimulai dari mimpi dan niat pasti akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Kalau kita punya mimpi, kita punya inovasi, ditambah lagi dengan amin, pasti hasilnya luar biasa. Demikianlah RIM episode ketiga, inspirasi untuk anak muda untuk tetap berusaha dan berdoa, karena setiap usaha dan doa yang dilakukan di dalam kehendak Tuhan itu semua akan berjalan dengan baik. Tetap semangat untuk para pemuda yang sedang berusaha saat ini.